Halo Gan, ketemu lagi dengan saya Abai dari Pantau Aja Channel. Sebelum Agan meneruskan untuk menonton video ini, saya ingin memberitahukan kepada Agan bahwa video ini merupakan video lanjutan dari video full review Daihatsu Sirion yang telah saya buat sebelumnya. Jadi kalau Agan belum nonton part satunya, silahkan Agan klik link di atas, atau Agan juga bisa untuk mengklik link yang sudah saya sediakan pada kolom deskripsi di bagian bawah. Kalau Agan sudah menonton part 1, silahkan Agan teruskan untuk menonton video ini. Oke Gan, sekarang kita mulai untuk kelanjutan dari video full review Daihatsu Sirionnya. Let's go! Oke. Audio Jungle. Jadi untuk perawatan mobil ini ya selayaknya mobil biasa aja kan. Nah, saya melakukan servis rutin di dealer. Jadi untuk servisnya itu setiap 10.000 km sekali saya servis rutin di dealer. Sedangkan untuk oli itu saya ganti setiap 5.000 km. Saya sengaja ya, memang ada beberapa yang menganjurkan untuk pergantian oli itu bisa dilakukan per 10.000 km, tapi dengan menggunakan oli yang harganya saya rasa cukup mahal. Jadi daripada memaksakan untuk 10.000 km, saya memutuskan untuk membeli oli yang harganya medium aja, tapi dia sudah sesuai dengan apa yang tertera pada buku manual, dan saya lakukan pergantian olinya setiap 5.000 km. Dan pada setiap 10.000 km itu servis sekalian saya ganti juga filter olinya. Selama ini saya menggunakan oli dengan kekentalan 10/40 untuk mobil ini. Karena di daerah saya di Kalimantan Tengah, khususnya saya tinggalnya di Buntok, Barito Selatan, itu agak susah kan, karena oli yang bisa kita pilih itu tidak terlalu banyak. Akhirnya saya biasanya menggunakan Castrol Magnetek ataupun itu Seal Helix yang HX7 kalau nggak salah. Jadi kalau saya tidak bisa menemukan Castrol, saya akan ganti dengan Seal Helix. Dan itu biasanya kalau saya ganti merek oli itu pasti pada saat pergantian dengan filternya. Untuk audio mobil ini kan saya sudah melakukan beberapa ubahan. Contohnya saya sudah menambahkan subwoofer aktif, mengganti semua speaker. Ya, harus saya akui speaker bawaan dari mobil ini tuh terbilang payah kan. Suaranya tuh sama sekali tidak bisa diandalkan. Jadi kalau kita punya selera audio yang sedikit bagus aja seperti saya, itu tidak akan pernah puas. Jadi untuk mengupgrade audio sebenarnya kita tidak perlu habis dana yang terlalu banyak. Untuk speaker depan itu saya beli yang Sony, saya lupa tipenya apa. Dia kan ukurannya 4 inci. Itu harganya sekitar 400.000. Kemudian untuk speaker belakangnya itu yang 6,5 inci saya ganti dengan tipe Phenom, tapi saya lupa tipenya. Itu di harga sekitar 600.000. Nah, kemudian supaya rasa-rasa dari bassnya itu lebih keluar, saya memasangkan subwoofer aktif, itu mereknya Nakamichi yang berukuran 10 inci. Saya rasa itu bassnya itu sudah cukup enak. Jadi dia subwoofer aktif, sifatnya ditaruh di bawah jok kan, dan langsung mengambil power dari aki mobil ini. Dan ternyata setelah saya pakai, saya kan pada mobil saya yang terdahulu itu sempat pasang subwoofer itu, tapi yang pakai box besar yang di bagasi kan. Nah, karena saya ya wajarlah masih kuliahan kan dulu, senang dengan bass-bass yang besar kayak gitu. Dan untuk mobil ini karena dia mobilnya kan kecil kan, kalau saya taruh di bagasi, saya rasa subwoofer box itu sangat mengganggu karena dia makan tempat. Nah, karena itu saya memilih untuk menggunakan subwoofer aktif yang model disimpan di dalam kolong.
Dan ternyata untuk suaranya itu tidak mengecewakan. Ya cukup lah ya. Kalau kita dengar lagu yang hip hop zaman sekarang itu bassnya itu cukup keluar lah. Ini aja pada settingan yang pada subwoofernya itu tidak pernah saya fullkan. Bahkan biasanya saya hanya pakai 40% atau maksimal 60%. Karena akhir-akhir ini untuk suara itu saya lebih suka suara yang model seimbang aja. Jadi tidak terlalu dominan di bass. Saya berusaha untuk mencari keseimbangan. Tapi ya tetap kan patokannya harus dengan harga yang terjangkau ya, menyesuaikan lah dengan mobilnya. Karena mobil ini kan juga bukan termasuk mobil yang wah lah, ya anggap mobil biasa kan. Karena di rentang harga seratusan juta itu kan banyak. Jadi untuk modifikasi itu saya tidak pernah berpikir akan menghabiskan budget terlalu banyak. Yang penting dia sudah cukup enak aja. Yang penting dalam pemakaian kita harian itu sudah cukup nyaman. Dan setelah gonta-ganti kan, maksudnya penambahan audio-audio tadi itu ada satu hal negatif yang didapatkan pada mobil ini. Dan itu adalah akinya kan. Dia akinya jadi cepat mati. Aki original dari mobil ini kan dia tipenya kering. Dulu itu cuma bertahan sekitar 1,5 tahun. Kemudian saya ganti lagi dengan aki kering. Karena agak sulit mencari di daerah sini, itu akhirnya beli yang tipe G-Force ya kalau nggak salah. Yang kering. Itu saya pakai 1 tahun tewas kan. Ya udah, beli lagi kan yang sama, dan kebetulannya dapatnya itu lagi, dan ternyata kembali cuma bisa bertahan 1 tahun lebih, ya lebih 2 bulan lah, mati lagi kan. Jadi dan terakhir ini akhirnya saya putuskan untuk aki ini saya mau nyoba. Katanya loh ya, katanya aki basah itu bisa awet selama pemilik mobil itu senang, maksudnya rutin untuk mengontrol air akinya. Jadi kan dia ada limitnya kan, yang batas tertinggi dan batas terendah itu. Jadi selama air akinya berada di rentang itu, katanya aki basah itu bisa awet. Dan sekarang mobil saya ini menggunakan aki tipe basah. Sejauh ini sih sudah berapa ya? Sudah sekitar 1 tahun lebih. Ya baik-baik aja kan. Ya itulah konsekuensi dari kita memodifikasi audio itu, karena dia kan otomatis watt atau daya yang dihisap oleh perangkat audio kita itu jadi jauh lebih besar dibandingkan yang standarnya. Salah satu hal yang paling saya suka dari mobil ini adalah surprisingly, walaupun sepertinya dia bukan mobil ya yang hatchback yang berada di harga di atas 200 juta atau hampir 300 juta itu, dia ternyata memiliki handling yang cukup baik kan. Jadi penggunaan saya untuk ke luar kota itu saya rasa mobil ini tuh cukup nikmat untuk disetir. Memang saya ada melakukan sedikit modifikasi ya, karena ini kan mobil ini dia agak tinggi bagian belakangnya. Tapi kan itu dikompensasi dengan kabinnya yang menjadi luas. Tapi efek dari perluasan kabinnya itu dia jadi sedikit limbung. Dan saya kan baca-baca nih, dan saya juga ikut di grup Facebook untuk yang Sirion Indonesia Club itu. Banyak teman-teman di sana yang merekomendasikan untuk menambah kestabilan mobil ini dipasang RSB atau rear sway bar. Jadi sejenis stabilizer gitu yang dipasang pada roda belakang itu. Nanti saya kasih lihat ini fotonya. Dan setelah dipasang itu, mobil ini kan juga sering saya gunakan untuk membawa barang kan. Jadi dia suspensi belakangnya itu agak sedikit mentok kan. Saya pasangkan juga sejenis karet damper gitu di shocknya. Jadi ada karet itu fungsinya dia menahan supaya si shocknya itu tidak terlalu ambles. Jadi ya cukup oke lah. Jadi dengan dua buah paduan itu, RSB dan damper itu,
membuat mobil ini semakin nyaman untuk dikendalikan, dan saya rasa setirnya menjadi lebih enak. Dan salah satu faktor lagi yang menambah handlingnya menjadi lebih bagus itu adalah saya sudah mengganti bannya. Jadi saya ganti pelek sekalian. Kalau pelek bawaan itu dia kan bannya itu ukuran 175/65 dengan ring 14 inch. Sekarang saya sudah ganti punya Jazz RS kan. Ya ini mobilnya yalah tidak sekelas Jazz, tapi nggak apa-apa. Peleknya saya ganti punya Jazz RS. Itu dia kan ban bawaan, ukurannya 185/55 dan lingkarnya itu 16 inci. Nah, jadi kan otomatis karena tapak dari bannya ini yang bersentuhan langsung dengan aspal itu menjadi sedikit lebih lebar, itu menghasilkan pengendalian yang lebih baik untuk mobil ini. Jadi karena efek bannya yang lebih lebar sedikit tadi itu menambah kestabilan dan kenyamanan mobil ini ketika saya gunakan di kecepatan yang lebih tinggi dari biasanya. Tapi ada kekurangan lagi kan di balik itu. Mobil ini karena dia saya ganti dengan ban yang lebih tipis itu profilnya, ada sedikit kompensasi yang harus saya terima, yaitu untuk keempukan kalau kena lubang gitu. Memang harus kita akui dengan ban yang sedikit lebih tebal itu akan lebih nyaman dibandingkan ban yang lebih tipis. Jadi karena bawaannya itu ketebalannya 65 dan saya ganti dengan ban yang ketebalan 55, itu ya memang terasa kan sedikit perbedaan untuk keempukannya. Karena salah satu kekurangan ya Sirion ini, tapi itu kekurangan yang bisa juga menjadi kelebihan. Kekurangannya dia kan shocknya terkenal cukup keras, jadi dia untuk kena lubang itu agak berasa kan di kabin. Tapi di balik ke kerasnya suspensi itu ya memang menghasilkan handling yang lebih nyaman. Hal itu kan hal yang berlawanan ya. Kalau kita mau nyaman dia empuk, tapi dia akan lebih goyang. Dan kalau kita mau stabil dia akan lebih keras. Ya akibatnya kenyamanan berkurang. Oke kan? Sekarang tibalah saatnya bagi saya untuk memberikan kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan di sepanjang video ini. Jadi, menurut saya Daihatsu Sirion ini merupakan salah satu mobil yang layak Agan pertimbangkan kalau Agan sedang mencari mobil bekas yang berada di rentang harga 80-110 juta tergantung kondisinya. Karena menurut pengalaman saya menggunakan mobil ini selama 5 tahun terakhir ini, dia merupakan salah satu mobil yang bisa dikatakan anti rewel. Jadi dia itu tidak pernah memberikan masalah yang berarti bagi saya sebagai penggunanya. Kalaupun ada sedikit-sedikit masalah, itu cuma masalah minor yang bisa dengan mudah kita atasi. Saya memahami kalau agan-agan mungkin berpikiran, ya bang, Daihatsu Sirion itu kan build up bang, otomatis spare partnya susah dan lain-lainnya. Karena terkenalnya kalau mobil yang didatangkan secara utuh dari luar negeri, mobil ini kan didatangkan dari Malaysia. Dia kalau di Malaysia itu namanya Perodua Myvi, yang merupakan mobil terlaris yang ada di sana. Kalau di Indonesia itu perbandingannya itu ya Toyota Avanza lah sama Daihatsu Xenia. Kembali ke spare part tadi, saya rasa itu nggak masalah kan, karena kita tahu yang namanya Daihatsu, dia jaringan bengkel resminya di Indonesia itu sangat luas dan banyak. Contohnya saya di Kalimantan saja bisa dengan mudah menemukan bengkel resminya. Dan untuk pemesanan spare part, mereka itu ya cukup oke lah. Saya mencari spare part beberapa yang pernah saya ganti di mobil ini bisa saya temukan dan mudah. Ditambah lagi zaman sekarang kan kita sudah zamannya e-commerce, kita bisa beli barang-barang itu dengan mudah secara online. Jadi untuk spare part ya tidak masalah. Karena di samping itu mobil ini kan dia mesinnya dia sama persis dengan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang generasi sebelum dual PVTi. Dia kan tipe mesinnya K3VE 1300 cc DHC itu. Jadi karena dia menggunakan mesin yang sama dengan
2 mobil terlaris di Indonesia itu, otomatis kita bisa memakai spare part dari mobil itu kan. Jadi spare part mesin dan lain-lain seperti filter oli dan lain peralatan-peralatannya itu yang biasanya fast moving itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Nah, itu salah satu keuntungannya kalau pabrikan itu membuat mobil dengan satu mesin tapi digunakan untuk beberapa tipe mobil. Jadi untuk spare part saya bisa katakan Daihatsu Sirion ini aman. Oke kan? Saya rasa untuk videonya saya cukupkan sampai di sini. Kalau Agan suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like kan. Kalau Agan ada yang ingin ditanyakan atau sekedar ingin sharing, tinggalkan aja kan komentar di bawah. Saya akan coba bantu jawab selama saya masih bisa memahami pertanyaan dan bisa menjawabnya. Dan pastikan agar Agan untuk subscribe ke channel ini, agar channel ini semakin berkembang dan Agan akan selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih sudah menonton.